Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Masuk dan Kerja di Alam Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dialami Dula yang waktu itu baru saja menjadi pengantin baru. Dula yang kala itu tinggal di rumah orang tuanya di daerah Indramayu harus mengalami nasib sial karena harus berpisah dengan istrinya yang baru saja 3 hari dinikahinya itu. Dan lebih parahnya lagi, kesialan yang dialami Dula ini berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk gaib yang secara sengaja telah menjebaknya dan membawanya masuk ke dimensi alam lain. Hari itu Dula berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah pamannya yang kemarin mengajaknya berjualan di pasar daerah setempat. Dula memang tipe orang yang sangat rajin dan mau bekerja apapun. Selama pekerjaan itu baik dan hasilnya halal. Dan ketika sang paman mengajaknya untuk berjualan di pasar, Dula pun menyambut hal itu dengan sangat gembira. Berangkatlah Dula dari rumahnya menuju ke rumah pamannya yang berada di kampung sebelah pagi itu. Dengan yakin Dula pun melangkahkan kakinya tanpa merasakan keanehan apapun dalam dirinya. Sampai di sebuah pertigaan jalan, Dula melihat mobil minibus yang terparkir tepat di pertigaan jalan dari arah Dula datang. Dan di dalam minibus tersebut, Dula melihat sudah banyak sekali orang yang berada di dalamnya. Setelah Dula sampai di samping mobil minibus yang sedang terparkir di pertigaan jalan itu, Dula mendengar suara seseorang yang dikenalnya memanggilnya dari dalam mobil tersebut. Menurut Dula, orang itu adalah Tarman dan Ganda. Dua orang yang sudah dikenal baik oleh Dula itu terus memanggil Dula dan melambaikan tangannya dari jendela dalam mobil minibus tersebut. Tidak ada kecurigaan dari Tarman dan Ganda serta para penumpang lainnya pada saat itu. Semua tampak normal dan biasa saja di mata Dula. "Dul, ikut kami saja ke kota, ada proyek besar di sana," ujar Tarman dari dalam mobil minibus tersebut. "Proyek di mana, Man?" tanya Dula yang mulai menghampiri Tarman dari samping mobil minibus itu. "Ada pembangunan gedung besar di daerah Bogor dan upah hariannya lumayan, Dul," balas Tarman dengan mantap. "Wah, boleh tuh, tapi aku harus bilang dulu sama istriku, Man," jawab Dula sambil menoleh ke arah jalan menuju perkampungan tempat tinggalnya. "Itu mah gampang, Dul. Kau bisa izin nanti setelah dapat uang makan dari mandor proyek di sana. Yang penting sekarang kita berangkat dulu saja," sahut Ganda yang membuat Dula makin tertarik dengan tawarannya bekerja di sebuah proyek di daerah Bogor tersebut. "Gaji hariannya lumayan, Dul. 3 kali lipat dari gajian harian di kampung," imbu Tarman meyakinkan. "Ya sudahlah, aku ikut." Ganda pun terlihat berjalan ke arah pintu minibus dan membukakan pintu mobil tersebut dan meminta Dula segera masuk karena mobil itu akan segera berangkat. Ketika Dula masuk ke dalam mobil minibus yang sudah penuh dengan orang yang akan bekerja di sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat tersebut, Dula pun duduk di samping Ganda. Tapi anehnya setelah Dula duduk, Dula merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Dan ketika mobil bis yang ditumpanginya mulai berjalan, Dula pun mulai tertidur dengan sangat pulas saat itu. Entah sudah berapa lama Dula tertidur, tiba-tiba saja Ganda membangunkannya dan mengajaknya turun dari dalam mobil minibus tersebut. Dula yang sempat kaget pun mulai mengikuti langkah Ganda yang berjalan di depannya saat itu. "Sudah sampai ya, Ndak?" tanya Dula yang merasa sangat bingung dengan tempatnya berada saat itu. "Sudah, Dul. Lihat itu. Di sanalah kita akan bekerja nanti. Sekarang kita istirahat dulu di tempat yang sudah disediakan untuk para pekerja di sini." "Loh, Tarman di mana, Ndak?"
Tanya Dula sambil menoleh ke kiri dan kanannya mencari Tarman yang merupakan tetangga dari desa sebelah tempat tinggal Dula. "Tarman ada di ujung, dia tinggal di sana, Dul," jawab Ganda sambil terus melangkah ke sebuah rumah kecil yang bangunannya mirip dengan sebuah bedeng tempat para pekerja proyek biasa tinggal. "Ini tempat kamu istirahat, Dul. Besok kita berangkat ke proyek itu sama-sama. Sekarang kamu istirahat dulu di sini ya," Ibu Ganda menjelaskan kepada Dula. "Terus kamu tinggal di mana, ndak?" tanya Dula yang merasa tidak nyaman ketika harus berada di tempat asing itu sendirian. "Aku ada di bangunan sebelah sana. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu menginap di tempatku. Sekarang kau di sini dulu dan beristirahatlah supaya besok kau siap untuk mulai bekerja," jawab Ganda yang segera berpamitan dari tempat mereka berada saat itu. Dula yang mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan di sekitarnya pun mau tidak mau melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan yang telah disediakan untuknya. Langit yang terlihat kelabu di sana membuat Dula teringat akan istrinya yang baru 3 hari dinikahinya. Dula pun mulai merasa menyesal atas keputusannya saat itu yang tanpa pikir panjang lagi mau ikut bersama Tarman dan Ganda tersebut. Karena Dula juga akan berpisah dengan istrinya itu untuk waktu yang Dula sendiri belum ketahui. Hari pertama Dula bekerja di tempat yang menurut Dula sangatlah aneh pun dimulai. Dula bersama banyak orang bekerja seperti layaknya orang-orang yang bekerja di sebuah proyek pembangunan gedung-gedung bertingkat pada umumnya. Tapi hal yang membuat Dula mulai tidak nyaman adalah di tempatnya berada saat itu, dia sama sekali tidak melihat matahari di sana. Yang Dula temui hanyalah langit kelabu dan suasana sejuk tanpa sedikit pun sinar matahari. Singkat cerita, Dula yang sedari hari pertama sudah menandai keberadaannya di tempat itu dengan mengguratkan satu garis pada dinding rumah yang ditempatinya seorang diri. Sudah mendapati 7 garis di balik dinding tersebut. Dula yang merasa sudah tidak betah dan ingin segera bertemu dengan istrinya, mulai memberanikan diri bertanya kepada Nenek Sima yang setiap hari mengantarkan makanan ke tempat Dula tinggal. Nenek Sima yang bertugas membangunkan Dula di pagi hari sambil membawakan sarapan untuknya. Dan juga kembali mendatangi Dula sepulang Dula dari proyek pembangunan gedung tersebut. Hanya tersenyum ketika Dula yang merasa bingung dengan tempatnya berada saat itu, menceritakan keinginannya dan juga kejanggalan-kejanggalan yang ditemuinya selama berada di tempat itu. "Maaf, Nek, nama daerah ini apa ya? Saya merasa seperti aneh berada di tempat ini, Nek," tanya Dula sepulangnya Dula dari bekerja. "Sudahlah, Nak, kamu tidak akan percaya jika Nenek menceritakan hal yang sebenarnya. Sekarang makanlah makananmu ini dan beristirahatlah setelah itu," jawab Nek Sima yang segera berlalu pergi dari rumah kecil tempat Dula berada. Dula yang kesal mendengar jawaban dari Nenek Sima pun menggerutu sendiri sambil mulai memakan makanan yang sudah ada di hadapannya saat itu. Dan setelah itu Dula merasa kantuknya datang dan segera masuk ke dalam bangunan tempat tinggalnya itu, yang dengan sendirinya menjadi terang ketika langit gelap, dan cahaya di rumah itu menghilang ketika hari telah berubah menjadi siang. Di hari ke-8 Dula bekerja di tempat tersebut. Dula yang penasaran dengan keberadaan Tarman dan juga Ganda yang tidak lagi ditemuinya semenjak Dula berada di tempat itu pun segera mencari keberadaan teman yang menjadi tetangga kampungnya itu. Tapi setelah seharian Dula mengelilingi bangunan yang sudah berdiri beberapa lantai itu, Dula tidak dapat menemukan keberadaan Tarman dan juga Ganda. Khawatir dengan keadaannya itu, Dula pun memberanikan diri bertanya kepada seseorang yang sedang membersihkan lantai di sebuah ruangan di lantai dasar bangunan tersebut. Tapi orang yang juga bekerja di sana itu tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan yang ditanyakan oleh Dula. Karena merasa kesal, Dula pun langsung menendang ember kaleng yang ada di hadapan orang tersebut. Tapi hal mengerikan yang tidak pernah dibayangkan oleh Dula pun terjadi saat itu. Merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Dula, orang yang bersama Dula di sebuah ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajah orang yang tidak dikenal Dula itu tiba-tiba berubah menjadi pucat, dan dari kedua mata, hidung dan juga telinganya mengeluarkan darah segar yang berbau sangatlah anyir. Dula yang sangat tersentak pun perlahan menjauh dari orang yang terlihat sangatlah menakutkan itu. Tubuh orang yang tadinya kering sama sepertinya itu perlahan terlihat basah kuyup dan meneteskan air yang sangat banyak. Selain itu, kulit tubuh dari orang yang berubah menjadi sosok mengerikan itu kini perlahan mengelupas
dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Dula yang sangat ketakutan pun mulai berlari keluar dari dalam ruangan tersebut dan bergegas keluar dari dalam proyek gedung tempatnya bekerja. Puluhan pasang mata dari orang-orang yang bekerja di proyek tersebut memandang tajam ke arah Dula yang berlari sambil berteriak ketakutan itu. Tapi langkah Dula terhenti oleh sosok Tarman yang tiba-tiba saja muncul dan mencoba menenangkan Dula. Tarman mengatakan, Dula harus kembali ke tempatnya bekerja saat ini, karena akan ada pengecekan pekerja yang akan dilakukan oleh Mandor Garda. Menurut Tarman, Mandor Garda itu adalah sosok yang tegas dan tidak segan-segan menghabisi orang-orang yang tidak menaati peraturan di tempat itu. Jadi Tarman menyarankan jika dia ingin pulang, maka Dula harus secepatnya kembali bekerja tanpa harus merisaukan apapun yang terjadi di tempat itu. Karena tidak ada pilihan lain, Dula pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Tarman. Walau sebenarnya Dula sudah tidak berniat lagi untuk melanjutkan pekerjaannya di sana. Sesampainya Dula di lantai atas tempat di mana Dula ditempatkan oleh orang yang mengatur para pekerja di sana, Dula menyaksikan sendiri betapa menakutkannya sosok Mandor Garda yang mendatanginya di sebuah ruangan tempatnya mengerjakan pekerjaannya. Sosok Mandor Garda adalah sosok manusia tapi tubuhnya sangatlah besar dan memiliki punggung yang terlihat bergerigi di balik pakaian yang dikenakannya. Sosok Mandor Garda adalah sosok yang sangat ditakuti di tempat itu. Hal itu disaksikan sendiri oleh Dula ketika semua orang yang ada di ruangan tersebut hanya menundukkan kepala ketika Mandor Garda berada di sana. Hari itu merupakan hari terpanjang bagi Dula yang sudah tidak ingin bekerja lagi di sana. Tapi Dula yang teringat dengan perkataan Tarman pun mau tidak mau terus melakukan kegiatannya di sana selama Mandor Garda mengawasinya. Sekilas Dula melihat keanehan lagi pada sosok Mandor Garda yang tingginya melebihi tubuh Dula. Dula melihat ada sisik putih di balik pakaian Mandor Garda yang tersibak. Sisik putih itu terlihat memenuhi dada bidang dari Mandor yang memiliki wajah sangatlah seram itu. Dula yang mulai meyakini bahwa dirinya berada di sebuah tempat lain, atau tepatnya alam lain pun, terus menundukkan kepalanya dan terus melakukan pekerjaannya. Hingga lonceng keras tanda berakhirnya waktu bekerja pun terdengar. Hari itu pun menjadi hari yang sangat aneh bagi Dula yang biasanya keluar dari dalam bangunan tersebut dengan wajah ceria. Tapi hari itu Dula keluar dari dalam bangunan tersebut dengan wajah tertunduk dan rasa takut yang menyelimutinya. Hal itu terjadi karena Dula melihat semua orang yang akan kembali ke tempat mereka beristirahat itu berjalan dengan wajah tertunduk dan tubuh yang sangat lemah. Orang-orang itu tidak lagi terlihat seperti orang normal pada umumnya. Mereka malah terlihat seperti zombie yang berjalan sangatlah lambat serta dengan kepala tertunduk. Dula yang melihat keanehan tersebut mulai menundukkan wajahnya sambil sesekali melirik ke arah orang-orang yang dilaluinya. Sama seperti yang dilihatnya tadi, Dula pun kini melihat semua orang yang bekerja di tempat itu berwajah pucat dengan kulit yang mulai terkelupas. Bahkan Dula pun mulai melihat orang-orang di sana menjadi basah kuyup dan berjalan tidak tentu arah saat itu. Sesampainya Dula di bangunan tempat beristirahat, Dula pun sengaja menunggu Nenek Sima yang akan datang membawakan Dula makanan. Tapi hari itu Nenek Sima tidak datang ke tempat Dula dan digantikan oleh lelaki tua bernama Pak Barta. Wajah Pak Barta terlihat sangat bengis ketika mengantarkan makanan untuk Dula yang saat itu masih duduk melamun di depan bangunan tempatnya tinggal. Pak Barta pun mengatakan kepada Dula untuk tidak lagi memikirkan hal-hal aneh di tempat ini, karena Dula akan sangat tersiksa jika Dula tidak mengikuti peraturan di tempat ini. Langit pun mulai gelap dan Dula pun masih duduk di serambi bangunan tempatnya berada saat itu. Dula terus memikirkan istri dan keluarganya yang pasti sangat kebingungan dengan kepergian Dula saat itu. Hari itu Dula yang tidak langsung memakan makanan yang diantarkan untuknya itu tidak merasakan kantuk walau hari telah gelap. Dula pun tidak masuk ke dalam bangunan rumah yang ditempatinya seperti biasanya karena Dula merasa sangat menyesal hari itu. Ketika Dula termenung seorang diri di serambi depan bangunan rumahnya, tiba-tiba saja Nenek Sima datang menghampirinya. Nenek Sima meminta Dula menutup pintu bangunan rumah yang ditempatinya itu agar para penjaga tidak mencurigai Dula saat itu. "Tutuplah pintu rumah itu dan ayo ikut aku," ujar Nenek Sima yang membuat Dula terkejut. "Ikut kemana, kek?" tanya Dula dengan penuh tanda tanya dalam benaknya.
Aku akan menceritakan di mana keberadaanmu saat ini, balas Nenek Sima yang segera pergi dari hadapan Dula. Dula yang sangat senang mendengar hal itu lalu berdiri dan menutup rapat pintu bangunan rumah tempat tinggalnya dan bergegas menyusul langkah Nenek Sima. Nenek Sima pun membawa Dula ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman, dan ternyata di sana sudah ada beberapa orang yang sedang menunggu Nenek Sima. Orang-orang yang terlihat sangat pucat itu hanya terdiam dengan tatapan kosong ke arah bawah. Sepertinya kau sudah merasakan kejanggalan di tempat ini, nak, ujar Nenek Sima sambil mempersilahkan Dula duduk di sebuah kursi di samping orang-orang yang lebih dahulu ada di tempat itu. Iya, Nek, apakah benar saat ini saya bukan berada di alam saya? Tanya Dula dengan wajah murungnya. Benar, nak, saat ini kau berada di alam gaib di bawah kekuasaan Ratu Siluman Buaya, jawab Nenek Sima yang sontak membuat Dula terkejut. Lalu bagaimana saya bisa kembali ke alam saya, Nek? Sebelum bangunan tersebut selesai, kau tidak akan bisa kembali ke alammu, nak, sama seperti mereka yang ada di sampingmu, jawab Nenek Sima sambil memandang orang-orang yang ada di sebelah Dula. Orang-orang yang ada di dekatnya itu sudah lebih dulu terjebak di alam gaib tersebut tanpa bisa kembali ke asalnya. Dan karena orang-orang itu masuk ke alam gaib bersama tubuhnya, maka dengan cepat orang-orang itu mati dan terjebak di sana. Mereka adalah orang-orang yang dibawa masuk alam ini secara langsung oleh para siluman yang memang sedang mencari banyak manusia untuk dipekerjakan di tempat ini. Tapi sayangnya mereka tidak segera menyadari bahwa di tempatnya berada saat ini bukanlah alam nyata. Mereka sangat menikmati apa yang mereka dapati di tempat ini, hingga akhirnya mereka mati dan terus berada di sini selama-lamanya, ujar Nenek Sima menjelaskan. Dula yang mendengar apa yang telah diceritakan Nenek Sima pun mulai gemetar ketakutan. Dia pun mulai membayangkan akan kehilangan kehidupannya dan akan terjebak selamanya di alam gaib tersebut. Lalu, apakah nenek adalah bagian dari makhluk-makhluk yang memang tinggal di alam ini, Nek? Tanya Dula dengan nada suara gemetar. Betul, tapi aku adalah makhluk rendahan yang hanya ditugaskan untuk memberi makan kepada orang-orang yang baru datang dari dunia nyata, balas Nenek Sima sambil menatap wajah orang-orang yang telah menjadi korban kejahatan makhluk gaib yang membawa mereka ke alamnya. Lalu apakah ada cara supaya saya bisa keluar dari tempat ini, Nek? Tanya Dula dengan air mata yang mulai keluar membasahi kedua pipinya. Ada, nak, tapi hal itu tidak mudah, jawab Nenek Sima sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar ruangan tempatnya berada. Tolong beritahu saya, Nek, bagaimana cara supaya saya bisa kembali ke dunia saya? Pinta Dula dengan wajahnya yang terlihat sedih. Syaratnya adalah kau tidak boleh lagi memakan apapun yang ada di tempat ini. Buanglah makanan yang diantar oleh orang tua itu, dan pastikan dia tidak mengetahui kalau kau telah membuang makanan yang diantarkannya, ujar Nenek Sima menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan Nenek Sima, Dula pun merasa senang dan merasa siap untuk melakukannya. Walaupun harus kelaparan, tapi Dula rela asal tidak mati di tempat anta beranta itu. Dula yang ingin segera kembali ke alamnya pun mulai membuang semua makanan yang diantarkan oleh kakek Barta. Yang entah mengapa kakek itu dapat menggantikan sosok Nenek Sima yang biasanya mengantarkan makanan untuk Dula saat itu. Sejak malam itu Dula tidak lagi memakan makanan yang diantarkan kakek Barta. Tapi anehnya, Dula tidak merasakan kelaparan seperti di dunia nyata. Walau Dula tidak memakan dan meminum apapun di sana. Setelah 3 hari tidak memakan apapun di sana, penglihatan asli Dula pun mulai terbuka saat itu. Kini Dula dapat melihat sosok-sosok asli orang-orang yang bekerja bersamanya di dalam bangunan gedung bertingkat itu. Dula yang berada di sebuah ruangan bersama 5 orang lainnya yang juga sedang mengerjakan pekerjaan di ruangan itu, mulai mendapati hal-hal aneh. Pria bertubuh kecil yang memang setiap harinya menggunakan pakaian yang sama itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Selain memiliki wajah pucat dan darah yang keluar dari setiap lubang yang ada di kepalanya, sosok orang yang sudah beberapa hari bekerja dengannya itu terlihat basah kuyup. Hal itu sontak membuat Dula ketakutan, tapi Dula yang sudah diberitahu oleh Nenek Sima pun harus menahan rasa takutnya dan menghadapi apapun yang akan terjadi di tempatnya berada.
Sosok pengawas yang bergantian mengawasi para pekerja pun mulai terlihat aneh di mata Dula. Kadang Dula melihat tangan pengawas yang datang ke ruangan tempatnya bekerja itu berkuku panjang dan hitam serta memiliki sisik. Kadang juga Dula melihat sosok pengawasnya menjulurkan lidahnya yang hitam dan bercabang dua itu. Dula yang sebenarnya sudah tidak tahan dengan hal-hal aneh yang dilihatnya itu, ingin menyerah, tapi keinginannya yang besar untuk kembali ke alamnya itu membuatnya terus membiasakan diri dengan hal-hal aneh yang telah ditemuinya. Setelah 7 hari Dula tidak makan dan tidak minum di alam itu, Dula pun mulai curiga oleh kakek Barta yang merasa aneh dengan sikap Dula. Malam itu ketika Dula sedang bersiap untuk tidur, tiba-tiba saja pintu bangunan rumah tempat Dula berada pun diketuk oleh Pak Barta, Tarman dan juga Ganda. Ketiga orang tersebut meminta Dula untuk keluar dari dalam rumahnya. Tapi Dula memilih diam tidak menjawab panggilan Tarman dan juga Ganda yang terdengar terus memanggilnya dari arah luar. Dula memilih untuk tetap diam dan bertahan di tempatnya berada saat itu. Suasana pun kembali terdengar hening setelah Tarman, Ganda dan juga kakek Barta pergi dari depan bangunan rumah yang menjadi tempat Dula beristirahat. Tapi tidak lama kemudian datang Nenek Sima yang juga mengetuk pintu rumah tempat Dula berada serta terus memanggilnya dari arah luar. Dula yang awalnya merasa senang karena Nenek Sima mendatanginya pun segera bangkit dari tidurnya dan bergegas menuju ke arah pintu rumahnya tersebut. Tapi Dula yang mencium bau anyir darah serta bau bangkai yang sangat menusuk itu segera menghentikan langkahnya dan kembali lagi ke tempatnya berbaring tadi. Bukan tanpa sebab Dula melakukan hal itu, tapi Dula pernah mencium sesuatu yang sama ketika Dula dihampiri Ganda ketika sedang bekerja. Dan Dula pun merasa yakin bahwa aroma busuk dan anyir yang diciumnya itu adalah sosok Ganda yang mencoba membuatnya keluar dari dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian Dula pun tertidur karena rasa kantuk yang sangat berat mulai mendatanginya. Di tengah rasa kantuknya tersebut, tiba-tiba saja Dula mendengar samar-samar suara azan menggema di sekitarnya. Dan tidak lama berselang, Dula melihat langit-langit di bangunan rumah tempatnya tinggal mengeluarkan cahaya. Dula yang tidak kuasa menahan rasa kantuknya tersebut berusaha bangkit untuk berdiri karena Dula merasa sudah mendapati jalannya untuk kembali ke dunia nyata. Ketika Dula sedang berjuang melawan rasa kantuknya tersebut, tiba-tiba saja pintu bangunan rumah yang ditempatinya itu terdengar terbuka secara paksa. Suara keras itu sontak membuat Dula terkejut dan membuat Dula semakin memacu dirinya untuk dapat segera bangkit dan meraih cahaya yang membentuk lingkaran yang berada tidak jauh dari tempatnya saat itu. Ketika langkah kaki besar terdengar datang ke arah Dula, Dula pun mulai dapat berdiri dan melompat ke arah cahaya yang berada di atas langit-langit rumahnya tersebut. Seperti mendapat kekuatan, Dula pun dapat melompat tinggi dan meraih cahaya putih berbentuk lingkaran tersebut. Tapi ketika sebagian tubuh Dula sudah berada di alam dunia, tiba-tiba saja ada yang menarik kakinya dari arah bawah yang masih merupakan alam gaib tersebut. Dula yang sebagian tubuhnya kembali turun dan hanya menyisakan kedua tangan yang berpegangan pada bebatuan tersebut, tiba-tiba saja menjawab azan yang didengarnya. Kala itu azan subuh yang didengarnya sudah sampai pada kalimat Hayya 'alal falah dan Dula pun segera berkata, La haula wala quwata illa billah. Setelah Dula mengucapkan kalimat tersebut, tubuh Dula pun seakan menjadi ringan dan dapat terus merangkak ke atas. Hingga akhirnya Dula dapat sepenuhnya berada di dunia nyata. Kala itu hari masihlah gelap dan Dula pun mulai mendengar suara alam di sekitarnya, terutama suara aliran air sungai yang cukup deras. Dula yang merasa heran dengan keberadaannya itu, memilih berdiam diri di bebatuan tengah sungai, tempatnya menembus alam gaib tadi. Dan ketika hari mulai terang, barulah Dula menyeberangi sungai yang tidak terlalu dalam tersebut menuju ke tepian. Sesampainya Dula di tepian sungai, Dula pun mencari jalan menuju perkampungan. Dan tidak lama kemudian, Dula pun bertemu dengan bapak-bapak yang sedang berkebun di daerah tersebut. Dula yang menanyakan tempatnya berada saat itu sempat dibuat tercengang dengan jawaban dari orang yang ditemuinya itu. Karena orang itu mengatakan bahwa Dula saat ini berada di daerah Bogor di pinggiran aliran sungai Ciliwung. Kamu dari mana, Jang? Tanya bapak-bapak Parubaya yang merasa asing dengan Dula saat itu. Saya dari Indramayu, Pak, jawab Dula sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Kamu dari Indramayu?
Kok bisa sampai di sini, Jang? Gimana ceritanya? Tanya bapak yang bernama Pak Kosim tersebut. Saya diajak teman saya bekerja di sebuah proyek, Pak. Tapi ternyata proyek tersebut bukanlah di dunia nyata. Proyek gedung besar itu ada di alam gaib. Jawab Dula yang sedang memegang gelas berisi air putih yang baru saja diberikan oleh Pak Kosim. Kalau cerita kamu benar, kamu sudah diambil oleh siluman buaya putih penguasa sungai ini, Jang. Balas Pak Kosim yang wajahnya terlihat sangat keheranan dengan apa yang telah diceritakan Dula tadi. Sepertinya iya, Pak, karena saya melihat orang-orang yang bekerja bersama saya memiliki wajah sangat pucat dan tiba-tiba saja orang-orang itu terlihat basah kuyup seperti orang yang tercemplung ke dalam sungai, Pak. Tapi apakah benar saat ini saya sudah berada di dunia nyata, Pak? Tanya Dula sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Benar atuh, Jang. Masa Bapak bohong? Kamu sekarang sedang berada di daerah Bogor dan sungai itu adalah Sungai Ciliwung, Jang. Jawab Pak Kosim sambil terus meyakinkan Dula. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Saya harus segera pulang karena istri dan keluarga saya pasti sedang kebingungan mencari saya. Ujar Dula sambil bersalaman dengan Pak Kosim. Dula yang menjadi linglung dan juga tidak mempercayai orang-orang yang ditemuinya memilih berjalan kaki ke arah Kelapa II Depok untuk menemui temannya yang tinggal di sana. Dari pagi itu Dula harus menahan haus dan lapar hingga Dula sampai di rumah Kang Jaman yang tinggal di daerah Kelapa II Depok. Di sepanjang jalan dari Bogor hingga sampai di Depok, Dula hanya berjalan sambil menundukkan kepalanya ke arah bawah. Dula hanya berhenti dan bertanya kepada orang yang ditemuinya ke arah Depok waktu itu. Dan setelah 1 hari 1 malam berjalan, Dula pun akhirnya dapat bertemu dengan Kang Jaman dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Kang Jaman yang mendengar kabar bahwa Dula tiba-tiba saja menghilang dari kampungnya langsung membawa Dula untuk kembali ke Indramayu karena Kang Jaman merasa kasihan kepada keluarga dan juga istrinya yang baru 3 hari dinikahi saat itu. Tangis bahagia pun akhirnya terdengar di rumah keluarga Dula yang sudah 3 bulan ini mencarinya. Bahkan keluarga Dula pun sudah pergi ke rumah kiai dan juga orang-orang yang mengerti akan hal-hal gaib di sana. Tapi semua orang yang didatangi keluarga Dula pun mengaku tidak dapat menerawang keberadaan Dula saat itu. Istri Dula yang sudah pasrah dan ingin kembali ke rumah orang tuanya pun menangis bahagia dengan kembalinya orang yang sangat disayanginya itu. Hal yang sangat sulit dipercaya oleh orang-orang yang mendengar cerita dari Dula adalah datangnya sebuah minibus yang sudah dipenuhi banyak orang saat itu. Orang-orang berpikir bahwa tidaklah mungkin makhluk gaib dapat mewujudkan minibus di alam nyata ini. Tapi percaya tidak percaya memang itulah yang dialami Dula. Karena sebelumnya Dula juga pernah berada di tengah hutan Kalimantan setelah dia melarikan diri dari tahanan polisi negara tetangga. Menurut seorang kiai di daerah sana, apa yang diceritakan Dula adalah nyata. Bahkan mobil minibus yang membawa Dula ke alam gaib itu memang ada dalam penglihatan Dula. Tapi pada kenyataannya itu bukanlah sebuah mobil minibus, tapi hanya penglihatan dari Dula saja. Dan Dula pun saat ini masih diincar oleh makhluk-makhluk gaib yang mengajaknya ke alam itu. Dikarenakan pekerjaan Dula di sana belum selesai dan Dula belum mendapatkan bayaran dari apa yang telah dikerjakannya. Akhirnya pihak keluarga Dula pun meminta tolong kepada kiai tersebut untuk membantu Dula terbebas dari ancaman makhluk-makhluk gaib yang masih mengincar Dula. Dan setelah 1 bulan menjalani pengobatan serta ruqyah, akhirnya Dula pun dinyatakan sembuh dan sudah terbebas dari incaran makhluk-makhluk gaib di sana. Dula yang masih penasaran dengan apa yang dialaminya itu, lalu mendatangi temannya yang bernama Tarman dan juga Ganda. Tapi keduanya mengaku sedang berada di Jakarta ketika Dula mengalami hal itu. Sehari setelah pernikahan kamu, aku dan Ganda langsung berangkat lagi ke Jakarta, Dul. Jadi aku gak tahu siapa yang kau bilang menyerupai aku itu, ujar Tarman sambil tersenyum ke arah Ganda. Iya Dul, aku dan Tarman tidak bisa berlama-lama di kampung waktu itu karena proyek di kebun jeruk sudah hampir selesai waktu itu dan kami harus kembali ke sana untuk membereskan alat-alat kerja kami sekaligus kami mengurus uang bayaran kami waktu itu, saut Ganda menjelaskan. Setelah mengingat-ingat kembali semua peristiwa yang dialaminya sebelum pengalaman pahit masuk ke alam gaib itu terjadi, Dula pun teringat akan suatu hal yang membuatnya bisa dibawa ke alam gaib yang berada di hulu sungai Ciliwung itu. Saat itu Dula yang sedang memancing di pinggir sebuah sungai di daerah tempat tinggalnya
dihampiri oleh seorang lelaki tua yang menggunakan topi caping lebar. Saat itu Dula tidak dapat melihat wajah sosok lelaki yang suaranya terdengar seperti suara seorang lelaki tua itu. Orang itu mengatakan bahwa sebaiknya Dula bekerja dan tidak menghabiskan waktunya untuk terus memancing di sungai yang tidak ada ikannya tersebut. Dula pun menjawab, jika saat ini sedang sulit mencari pekerjaan, dan jika pun ada pekerjaan, gajinya belum tentu sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Kakek bertopi caping itu pun lalu menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang cukup tinggi kepada Dula, dan Dula pun menyanggupinya. Tapi setelah sekian lama berlalu, kakek yang ditemuinya di pinggir sungai besar itu tidak juga mendatanginya kembali. Padahal waktu itu sang kakek berjanji bahwa nanti akan ada orang yang mendatangi Dula dan mengajaknya bekerja. Mungkin yang datang dan membawa Dula ke alam gaib tersebut adalah orang yang dijanjikan sang kakek waktu itu. Karena kakek itu juga mengatakan bahwa pekerjaannya itu adalah proyek pembangunan sebuah gedung besar. Mengingat hal itu, bulu kuduk Dula pun meremang. Dan sejak saat itu, Dula tidak lagi berani memancing di sungai atau tempat manapun, karena dia takut akan kembali didatangi kakek yang telah menawarkan pekerjaan itu kepadanya. Beberapa bulan kemudian, Dula bermimpi didatangi Nenek Sima. Nenek Sima menyampaikan kepada Dula jika dia menginginkan bayarannya selama bekerja di alam gaib tersebut, Dula haruslah berpuasa selama 40 hari, dan puasa yang harus dilakukan berbeda dengan puasa-puasa biasanya. Dalam 40 hari itu, Dula hanya diperbolehkan memakan 1 butir buah kelapa hijau yang harus dipetiknya sendiri dan tidak diperbolehkan memakan makanan yang lainnya. Serta tidak boleh juga menggauli istrinya selama dia berpuasa. Dan hasilnya akan didapatinya selama Dula selesai menjalankan ritual tersebut. Karena Dula tidak dapat memanjat pohon kelapa, maka Dula pun hingga saat ini belum pernah melakukan puasa yang telah disampaikan oleh Nenek Sima yang menjadi penolong Dula ketika dia berada di alam gaib tersebut. Selain itu, Nenek Sima juga menceritakan tentang siapa sebenarnya Mandor Garda yang tidak lain adalah Panglima Siluman Buaya yang memimpin pasukan dari kerajaan siluman tersebut. Sedangkan orang-orang yang ditemuinya di sana adalah orang-orang yang mati tenggelam di sepanjang aliran sungai tersebut. Tidak heran jika Dula sering melihat sosok-sosok yang berada di sana tiba-tiba terlihat basah kuyup itu. Dula yang merasa penasaran dengan sosok lelaki tua yang ditemuinya di pinggir sungai menggunakan topi caping. Sebelum Dula masuk alam gaib itu pun bertanya kepada Nenek Sima. Nenek Sima pun mengatakan bahwa itu adalah sosok kakek Barta yang waktu itu pernah menggantikan Nenek Sima mengantarkan makanan ke bangunan tempat Dula berada. Sosok kakek Barta sepertinya sudah mengetahui jika Dula berniat pergi dari tempat itu. Hingga akhirnya sebelum Dula menemukan jalan untuk kembali ke alam nyata, sosok kakek Barta sempat menahan dan menarik kaki Dula. Beruntungnya Dula mengucapkan kalimat yang dianggap Nenek Sima sebuah kalimat sakti. Karena ketika kakek Barta menarik kembali kaki Dula dan berharap Dula kembali terjatuh ke alamnya, tiba-tiba saja kakek Barta yang memiliki kesaktian tinggi itu terpental di saat Dula mengucapkan kalimat tersebut. Kisah ini diceritakan oleh Pak Amir yang tinggal di daerah Pasar Minggu yang merupakan teman baik dari Dula. Semoga ada hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.